Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur, sehat, hutangnya lunas. Bu, hutangnya lunas. Kenceng amat. Kira-kira banyak utang banyak dosa. Bu, saya mau tanya, kira-kira kita banyakan dosa apa banyakan utang? Nah, utang banyak, dosa amit. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, wa salli ala nuril anwar, wa sirril asrar, wa tiryakil aghyar, wa miftahi babil yasar, sayyidina Muhammadinil mukhtar, wa alihil adhar, wa ashabihil akhyar, adada ni'amillahi wa ibdalih, amma ba'd. Faqad qala Allahu fil Qur'anil Karim ay wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu al-ayah wa qala aydha wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin wa qala an-nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaati yaumal qiyamah haq wa man lam yu'min. Bu, syafaati yaumal qiyamah haqqun wa man lam yu'min lam yakun min ahliha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratal mukarram wal mukhtaram, yang saya muliakan dan hormati segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatijah, para hujjat wal hujjajah, wabil khusus pengatur waktu, penata acara, guru saya, sahabat saya, Ustadz Ahmad, beserta qori yang luar biasa, yang kita doakan guru-guru kami, guru-guru kita semua yang hadir. Semoga Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat, diberkahkan rizkinya oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan anaknya soleh wa salihah, dan insya Allah bisa menjadi penerus daripada dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Terkhusus yang amat kita muliakan dan hormati keluarga besar Bapak Namin bin Bapak Nami beserta Ibu Sani, yang alhamdulillah wasilah sebab beliau kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka takrim wa ta'dim, memuliakan dan mengagungkan daripada maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita doakan beliau beserta keluarganya dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang sudah beliau korbankan baik moral, material, tenaga, apapun bentuknya, dibalas dengan balasan yang berlimpah dan insya Allah berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, alhamdulillah, aparatur pemerintah, hadir bersama kita Bapak Wakil Sadi, yang alhamdulillah juga hadir bersama kita Bapak RW Misar, Bapak RT-nya, dan tentu juga mudah-mudahan aparatur pemerintah yang
hadir pada mohon maaf yang tidak saya sebut satu persatu mungkin. Mudah-mudahan kita doakan pemimpin-pemimpin kita, aparatur-aparatur pemerintah kita, Allah jadikan pemimpin yang amanah, yang bisa menauladani kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang bagaimana baginda Rasul? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau disebut presiden, presidennya presiden. Mau disebut jenderal, jenderalnya jenderal. Mau disebut panglima perang paling berani, satu-satunya panglima perang paling berani hanyalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuluh-puluh kali perang, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memimpin perang paling depan. Maka tidak jarang dahinya bercucuran darah, giginya rontok oleh tombak musuh. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau disebut wakil rakyat, satu-satunya wakil rakyat yang cinta terhadap rakyatnya hanyalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik saya lapar, yang penting rakyat kenyang. Alhamdulillah. Kira-kira ada tidak pemimpin seperti itu? Woi, ada apa enggak? Jangan seudon. Mungkin masih banyak ya Bu, pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Mudah-mudahan pemimpin kita di desa Ciangsana sampai presiden, Allah jadikan pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal. Tapi kebanyakan pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin, kalau belum jadi dia dekat sama wong cilik, giliran sudah jadi wong licik. Betul, betul. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita mah, pemimpin kita mah alhamdulillah amanah semua Bu. Tuh, saya kenal Pak RW, Pak Wakil, baik-baik orangnya, insya Allah. Pak RT, mana Pak RT nak? Nyomput. Aing geuleuh, aing ke tengah rambutan. Juga yang saya hormati dan muliakan, saya punya abang, alhamdulillah hadir bersama kita, Bapak Muhammad Rizky Gunardi. Beliau adalah Bacalek DPRD Kabupaten Bogor yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita dengan kesibukan beliau. Kita doakan beliau panjang umur dalam sehat walafiat, diberkahkan rezeki oleh Allah, dikabulkan hajat-hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bu, itu yang gendut, saya mah krempeng. Beliau alhamdulillah. Tadi mau tukeran perut katanya, nggak mau saya. Susah duduk. Bapak, Ibu, hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in yang mohon izin saya tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, terutama jombloan wa jomblowati ayah, jomblo ayah. Ayahnya jomblo. Jomblo itu bukan aib Bu, kata Habib Fikri itu kok tadi. Jomblo itu bukan aib, tapi cara Allah mengistirahatkan hati dari cinta yang salah. Masya Allah. Alhamdulillah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam, sehat wal afiat serta nikmat panjang umur, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, bermuasafah dalam rangka tiada lain dan tiada bukan mengagungkan kelahiran baginda Nabi yang agung, manusia yang paling agung yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, manusia yang paling mulia yang dimuliakan oleh Allah yang paling mulia. Siapa beliau? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini mengagungkan beliau, memuliakan beliau, karena satu-satunya makhluk yang paling agung dan paling mulia yang dimuliakan oleh Allah dan diagungkan oleh Allah tiada lain adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mau disandingkan dengan malaikat-malaikat Allah, Nabi Muhammad tetap paling unggul. Mau disandingkan dengan seluruh nabi yang jumlahnya
124.000 nabi, Nabi Muhammad tetap paling unggul. Mau disandingkan dengan 313 rasul, Nabi Muhammad paling unggul. Mau disandingkan dengan 25 rasul, Nabi Muhammad SAW tetap paling unggul. Kenapa? Sebab karena Nabi Muhammad adalah sumber daripada kehidupan. Laulaka lama khalaqtu ablaq. Kata Allah di dalam hadis qudsi, andai saja wahai Muhammad tidak kuciptakan engkau, tidak kuciptakan nurmu dari nurku, kata Allah, maka tidak kuciptakan seluruh alam beserta isi-isinya. Tidak akan kuciptakan arsy, tidak kuciptakan malaikat-malaikat, tidak akan kuciptakan langit dan bumi, tidak akan kuciptakan seluruh alam beserta isi-isinya. Itu semua wujud hadir adanya sebab karena adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas, kira-kira kita pantas apa tidak memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Peringatan Maulid penting apa tidak? Peringatan Maulid penting apa tidak, Bu? Penting. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita mah diingetin juga suka lupa. Diingetin aja suka lupa, apalagi tidak diingetin. Siapa yang nyuruh? Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasti peringatan Maulid seperti ini, panggung-panggung Maulid yang ada di mana-mana, itu tentu akan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi banyak umat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah ke pangkuan junjungan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, atba' tabi'in, juga kita selaku umat beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak hadirin hadiyallah wa iyyakum ajmain. Waktu sudah menunjukkan jam setengah 10 lebih 10 menit. Saya lihat wajah-wajah yang sudah tidak bersahabat. Lapar sugan. Ngaji mah nggak usah lama-lama, bener Bu? Pak, ngaji nggak usah lama-lama ya Pak. Alhamdulillah, saya dari Gang Dewa rombongan ke sini niat silaturahim, nggak usah lama-lama. Yang penting ngaji mah dapat amal. Amplop baik siapa? Ya, aing di amplopan apa tuh? Deket ke Alhamdulillah, saya mah kemana-mana ceramah teu hayang amplop. Demi Allah teu hayang amplop. Isina. Bu, alhamdulillah, nu penting loba nya ai ka dieu mah urang geuning alhamdulillah, daek urang ngumpul ngariung ti Gang Dewa ka dieu alhamdulillah. Sugan wae loba dulur. Duit wae ieu mah duit. Masyaallah. Ketika kita bicara peringatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulidnya kita peringati. Jangan sampai kita memperingati maulid Nabi kesana kemari tapi tidak ada bekal yang kita dapat dari hasil pengajian. Maka pada malam hari ini saya ingin menyampaikan 4 akhlak saja. Berapa Bu? 4 akhlak. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah? Caranya dengan senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisi dan keadaan kehidupan kita, Allah adalah Tuhan kita. Betul? Betul. Jawab bareng-bareng, jawab sama-sama. Lagi kaya Tuhan kita, miskin Tuhan kita. Lagi dagang laris Tuhan kita, bangkrut Tuhan kita.
lagi apapun kondisi kita, lagi kaya, lagi miskin, lagi bangkrut, lagi jaya, lagi kaya, lagi fakir, apapun bentuk keadaan kita, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu. Jangan sampai akidah kita rusak oleh keadaan yang menimpa kita, padahal keadaan itu adalah ujian. Betul, betul. Ya mah kadang-kadang ya mah kadang dagang sapoe teu laku we geus pusing. Lain minta ka Allah mangkat ka dukun. Aya nu kitu aya. Nu mana? Apapun bentuk kondisi kita, Allah Tuhan kita, mintalah apapun bentuk keinginan kita, hajat kita hanya kepada Allah. Betul. Betul. Maka yuk jadikan Allah adalah satu-satunya tempat kita bersandar, tempat kita memohon, tempat kita meminta, karena hanya Allah lah yang akan bisa merubah daripada keadaan kehidupan kita. Betul. Ya maka kadang-kadang budak Sumeng doang geus ngeluh di Facebook aya nu kitu. Salaki muntaber dipoto lain di ubaran. Cetrek dikirim ke FB. Hai guys, suamiku muntaber guys. Gitu amit lain di ubaran ieu. Salaki muntaber dipoto dikirim ke Facebook. Masya Allah, aya nu kitu aya. Du tiung mana? Masya Allah. Pertama, akhlak pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Nabi? Dengan cara menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan cara kita banyak-banyak baca solawat. Saya mau tanya, kira-kira sering tidak baca solawat? Berapa kali sehari? Woi, pada kali sapoe 5 kali paling sholat doang nya di tahiyat henteu pisan. Baca sholawat yang banyak, insya Allah berkah. Amin, amin. Kernyangu salatullah salamullah, kernyambel salatullah salamullah, lebakan sholawat ya. Kenapa? Sebab karena kita sudah jauh daripada baginda Rasul. Kadang-kadang kita menidurin anak aja, nidurin anak ini bukan dikenalin sama Rasul. Anak cerik peting tengah peting hudang lain diwauhkeun ka Rasul. Benar, diwauhkeun ka saha? Ka jurig. Bit amit aing mah aya nu kitu aya. Hese tuh jurig anu kitu aya. Molotot nama eta budak hudang repeh ngan nanyakeun mana jurigna. Cek mana culak-cileuk bingung dengan jurig. Aya salakina keur morengkol tuh jurig. Mit amit ka salaki nyebut aya nu kitu. Aya wae nya. Masyaallah. Wauhkeun ka Kanjeng Rasul. Anak nangis tengah malam jangan ditakut-takuti nama setan. Kenalin sama Rasul, bacakan Quran, bacakan sholawat. Lewat tempat-tempat yang disangka angker, ya malah lain diwauhkeun ka Rasul, lain diwauhkeun ka Allah. Anak kurang disebut anak bagong. Aya nu kitu loba. Sarua jeung nyebut salakina bagong nu kitu. Anak monyet, anak bagong rek lewat. Salakina meureun monyet, salakina meureun bagong. Ya Allah, kenalkan anak-anak kita sejak dini kepada Allah dan Rasulnya, Bu. Perbanyak baca sholawat. Ini mah kadang-kadang kita juga sudah maaf ngaku umat Islam, benar. Tapi kadang-kadang ngasih nama jauh dari Islam. Betul? Betul. Anak Nos Jensen. Terus saha? Si Brian. Bener. Tebang dahar jeung pecak tembang. Ngaran si Jason. Diaranan Abdurrahman ku kiai ngambek, Bu. Budak ayeuna mah. Kurang kekinian, balik sekolah, jubruk panto ditajlok.
Bapak salah dari ngaran ka uing. Aku naon eta teh menang kiai, menang nanya ka ustad, salah. Ngaran Abdurrahman. Kunaon emang? Aing digoran si Oman, Oman. Digoran si Oman. Padahal Abdurrahman. Nama Islam, nama itu adalah doa, Bu. Iya mah kadang-kadang ngasih nama sesuai bulan lahir. Bener. Lahir Juli si Yuli, si Agustus si Agus. Bener, Bu. Si April Aprilia, Maret Maerot. Aya nu kitu aya. Giliran lahir Maret Maerot. Padahal, Bu, bulan-bulan Januari sampai Desember itu adalah nama-nama dewa yang disembah bangsa Romawi sebelum adanya Islam. Januari dari dewa Janus, bermuka dua, dewa masa depan dan masa lalu. Dijadikan bulan pertama Januari. Agustinus itu nama pendeta, Bu. Ada ngaran bulan Agustinus. Berengaran bulan anak mabu Abdurrahman, Abdullah. Boleh pakai nama-nama nabi, boleh. Nama nabi dari Adam, Idris, Nuh, bagus, bener. Malaikat boleh, Muhammad Jibril, Muhammad bin Kail, Muhammad Israfil, an Ijrail maulah. Bisingan ibu geus kolot keur sakarat di rumah sakit. Incu nonton, incu nempo, ngaranna si Ijrail. Cek suster teh, ibu, ya sus. Ada yang mau nengok siapa? Ijrail. Wah, sangka malaikat, padahal incuna. Jadi boleh pakai nama-nama nabi, boleh nama-nama malaikat, boleh. Yuk kita cinta Islam, maka beri nama-nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik, nama-nama doa, nama-nama yang islami, agar Islam syiar. Alhamdulillah. Dua tah tong loba-loba ngaji mah jam 10 yang lapar. Guys, candahar kil kan somai doang wakil kil saban. Yang ketiga, setelah akhlak kepada Allah dan Rasul, akhlaknya yang ketiga adalah istri terhadap suami. Iya siap. Aduh, promosi tah. Kayak katukangan panggung. Akhlak yang ketiga adalah akhlak seorang istri terhadap suami. Bahkan kata baginda Rasul, andai saja Allah membolehkan satu hamba, seorang hamba sujud kepada seorang hamba, maka pasti Allah akan memerintahkan istri sujud terhadap suaminya. Saking harus taat-taatnya seorang istri kepada seorang suami. Betul. Saya rasa ibu di sini insya Allah saya mau tanya ibu, bu. Kira-kira ngentah hampura kasalaki sapoe barakali amit sapoe sakali saminggu akhir sia sabulan setahun sekali. Allahu Akbar. Itu gila dibelikan belanjaan entah memanyun, bener. Allah Karim. Kalau bisa minta hampura, minta maaf kepada seorang suami setiap saat. Minta ridho suami. Mau tidur minta ridho suami. Bapak, punten bisi tadi nyen kopi keamisan, hampura. Atau nggak bisa minimal seminggu sekali. Setiap Jumat, ibu jam 11 poe Jumat siapkan pakaian salaki, kokona siapkan, sarungna siapkan, sandalna siapkan, pecina siapkan, lamun salakina sok Jumatan. Imang ngusap bae salakina teh mancing siap. Aya nu kitu aya. Nu mana? Oh, mancing.
Salaki balik di mana digawe, di ngojek digawe balik. Biasanya nyebutna naon ka salaki? Bapak sia. Masyaallah. Ayang beb. Papah mama. Bapak sia ieu mah. Masyaallah. Ngan orang kudu ngukur awak memang. Ai kira-kira papah mama mah kira-kira anu mangkatna ke kantor make dasi, make koper. Nya bener. Ieu mereka sawah kudu papah mama amit-amit aing. Balik di sawah make tudung cetok mawa belut. Assalamualaikum mama, papa pulang. Mau belut. Mau orai kadut. Masya Allah. Minimal jam 11 ibu siapkan. Bapakna balik bu. Tak berangkat Jumatan ge siap. Berangkat Jumat jam 12:15. Dek mejeh nak balik Jumatan. Ibu ya cek pikih. Nyiapkan kipas letik jeung anduk letik. Jeung ngusapkan kesang salaki. Di lawang panto ibu kieu bae. Salatullah salamullah bari kipasan gitu teh. Salaki urang balik hade tarik leungeunna. Ngan tempo heula bisi salaki batur. Da sarua make koko kabeh. Teu salah tarik repot. Tarik ku ibu leungeunna cium. Masya Allah bulak balik. Ya bulak tuntun ku ibu bapak bari ngeleut naon? Kopi mah pan beak bapak sapo ngopi genep kali sapoe aya nu kitu aya nu ngopina 8 gelas sapoe aya 11 12 yang wakil saban susu dek nyusu boro-boro susu pan bapak sih tanya bu ku ibu tages kitu suguhan ka hayangna ibu bu tubruk pahana ih pahana tubruk ulah tengah teuing pahana cerik bapak hampura selama ieu sering ngomongkeun bapak sok nyebut si judes si botak si bolot si hideung kadang-kadang beli sayur 10.000 ngomongkeun bapak 2 jam jeung tatangga aya nu kitu ih aya wae di dieu mah ta ibu geus kitu salakina sadajan kumisna sagede tiang tangkar rambutan ieu pasti ceurik salaki mah leho geus pasti ngambai ka dieu mama bapak anu loba kudu eta hampura ka mamah mah mama ngurus budak ti semenjak hudang sare nepi ka sare deui 24 jam digawe ngurus rumah tangga bapak mamang mung mancing jeung mancing wae kadang-kadang menang rezeki ge sok loba salingkuh aya nu kitu boga duit 100.000 diberekeun 20.000 80.000 na diselipkeun di peci nyaw di kaos kaki ngan kitu ge kapanggih wae ku awewe mah bener kos aya sinyalan awewe mah nit neangan duit tages kitu ibu hudang buka pecina kajet teuing bau asem cium ke ibu alhamdulillah cek pikir cek keterangan sah pamajikan siapa istri yang mencium kening suami karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan dia mengharap ridha suaminya maka sama saja pahalanya seperti mencium 70 kali hajar aswad alhamdulillah apalagi suamina hidung ai hajar teh batu ai hidung ai aswad hidung maka lamun ibu boga salaki hidung dibalik ganti ngaranna hajar. Assalamualaikum tok mana ya salaki aing mana hajar aswad langsung buru-buru takrab ciuman ku ibu cek salakina siang ngaji di mana ieu jadi stres alhamdulillah
Buat yang pacaran ini malam minggu, di mana-mana nu jomblo, malam minggu ngapel, nyium kening lalakina atau awewena eta ge sarua. Jeung nyium 70 kali bool monyet. Sok. Lanjut. Jam 10 sore kene wae. Di imah udah bang, hahaha. Aing mah di panggung mikiran naon ieu tema. Lebih mana tadi? Bool monyet. Ke di imah balik lebih. Muliakan bu suami. Tidak akan pernah masuk surga sehebat apapun seorang istri. Penghasilannya jutaan, ratusan juta bahkan ke haji setiap tahun, umrah setiap bulan, sedekah setiap hari jutaan. Ketika dia menyakiti hati seorang suami, mati dalam keadaan suami tidak ridho, maka maaf, jangankan masuk ke dalam surga, mencium wangi surga pun tidak akan Allah berikan. Naudhu billah. Hidup suami aing tambahan angkosna balik nasi. Jam 10 aing geus lapar. Besek aya. Hade patuker. Pernah baheula patuker amplop jeung tukang son. Aing pasti ramah dibuka teh amplop tukang son tulisanna aing bingung dek nelpon panitia. Tukang son teh bukan nomor teleponna. Mana di dieu. Urang doakeun mudah-mudahan asup surga jeung son-sonna amin. Dek konser di surga. Ibu bapak hadirin hadanillah wa iyyakum ajmain. Jadi bakti seorang istri kepada seorang suami itu wajib. Wajib jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Dengan sebab ketika kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, andai saja seorang ibu, seorang istri yang menjadi idolanya adalah Nabi Muhammad SAW, maka niscaya pasti di dalam rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Betul. Ini mah kadang-kadang beda. Yang jadi idola bukan Nabi Muhammad, tapi papa Korea. Aya nu kitu aya. Kadang-kadang maaf, pakaian udah nggak mau cara pakaian Islam. Bener. Tiba ke calana wae. Di zaman baheula calana ieu calana. Baheula mah aya cut bray. Murucut luhur ngagebray, handap Arabik. Roma. Aya deui calana bray curut. Ngagebray luhur murucut, handap artis. Kadiekeun datang deui curut-curut. Murucut luhur, murucut celana anjing. Geus ganti emang celana legging. Masyaallah. Bukan hanya saja anak muda yang pakai celana itu nini mararake. Peujeukeur niupan hau make legging ngawir. Leggingna bolong urut anakna di make handi plus tulisanna don't touch me cenah, jangan sentuh aku. Amit. Saha anu dek Noel. Ini pakai legging. Insyaallah. Kenapa? Sebab idolanya bukan Nabi Muhammad. Kalau idolanya bukan Nabi Muhammad, insyaallah tuh ibu-ibu saat ini alhamdulillah di dieu mah pakai di dieu mah pakai jilbab di dieu mah. Di dieu nyaho sia di ka pasar mah. Di imah mah. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab karena kita mengidolakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 akhlak pada Allah, Rasul, akhlak istri pada suami. Bersyukur kita jangan pernah bandingkan penghasilan suami kita dengan penghasilan orang lain.
Berapapun pendapatan suami, syukur kepada Allah. Ngojek, balik ngojek menang 7 juta, alhamdulillah. Ngantanya motornya kemana? Bawa dijual. Alhamdulillah. Jangan pernah bandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain. Bersyukur kepada Allah, karena hanya dengan syukur kita akan hidup bahagia, Bu. Ini kadang-kadang karena rasa syukur yang kurang kepada Allah, lihat tetangga beli kompor, kita yang panas. Lihat tetangga beli kulkas, kita yang dingin. Benar. Beli tetangga beli motor, kita panas dingin. Benar. Tetangga beli mobil, kita masuk rumah sakit. Amit cabang. Ya nuk itu syukur ke Allah. Berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Dengan bersyukur pasti niscaya akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang keempat, jaga akhlak kita kepada orang tua. Ini banyak kejadian di sekitar kita. Kadang-kadang kita tidak ada akhlak dan adab terhadap orang tua. Benar. Sama guru, sama kiai yang baru kenal, cium tangannya bolak-balik. Giliran sama orang tua, apa pernah cium tangan seperti itu? Masya Allah. Ziarah wali nyampe Madura, nyampe Bali, nyampe ke seluruh Indonesia. Giliran orang tua meninggal, padahal makomnya di pinggir rumah pernah kita ziarah. Masya Allah. Padahal orang tua, Bu, orang tua ini sumber daripada kebahagiaan seorang anak, baik dunia maupun akhirat. Siapapun manusianya, ketika dia memuliakan orang tuanya, bakti kepada orang tuanya, maka hidupnya tidak akan pernah susah, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kebalikan, siapapun manusianya, ketika dia durhaka terhadap orang tua, maka dia akan hidup susah, baik dunia apalagi kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, jabatan kita, harta kita, ketika orang tua kita tidak kita bakti kepadanya, maka kita bukan apa-apa di hadapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1, muliakan kedua orang tua agar hidup berkah dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita banyak mendoakan kedua orang tua, kita semua yang hadir diberkahkan rezekinya, diberkahkan kehidupannya, diberkahkan rumah tangganya. Alhamdulillah. 4 akhlak. Yang pertama tadi akhlak sama siapa, Bu? Allah. Yang kedua akhlak kepada Rasul. Yang ketiga akhlak kepada suami. Yang keempat akhlak kepada orang tua. Jaga 4 akhlak ini di dalam kehidupan kita, insya Allah niscaya kita akan diberkahkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guys, jam 10 guys, peak jam 11. Emang sampai jam 11 siap? Sampai jam 2 siap? Siap. Ih, hebatnya ibu-ibu, bapak-bapak ini daik nggak bohong, ngaji. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Walaupun singkat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Intinya, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati adalah makhluk Allah yang paling agung dan mulia. Pernah sahabat Jabir datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbarni bi abi wa ummi, akhbarni." Ya Rasulullah, demi ibu dan ayahku sebagai tebusan, kabarkan kepadaku siapa, apa makhluk yang pertama, yang paling Allah ciptakan pertama kali sebelum Allah menciptakan segala sesuatu.
Sebelum Allah menciptakan suatu perkara, apa sih makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka baginda Rasul menjawab, "Ya Jabir, wahai sahabat Jabir, innallaha khalaqa qabla asya nur nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurrih." Wahai sahabat Jabir, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sebelum Allah menciptakan suatu perkara, yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nur Allah langsung, dari nur Nabi Muhammad lah Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan surga dan neraka, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan seluruh makhluknya beserta isi-isinya. Itu bersumber daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntung kita dijadikan oleh Allah jadi umat baginda Rasul. Banyak para nabi-nabi terdahulu rela melepaskan kenabiannya, berdoa kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Musa alaihi salam pernah berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, saya rela melepaskan kenabian saya asalkan engkau jadikan saya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi rela melepaskan pangkat kenabiannya hanya demi untuk jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pernah mesen, kita enggak pernah milih, kita enggak pernah minta. Allah takdirkan kita jadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karunia dan nikmat terbesar yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi rela lepaskan kenabiannya hanya ingin jadi umat akhir zaman. Kita enggak milih, enggak minta, enggak doa, enggak mohon untuk jadi umat Nabi, tapi Allah sudah pilih kita dari ratusan juta manusia menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam malam hari ini, Allah tanamkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita banyak lagi Bapak menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari hal terkecil, bagaimana cara Nabi minum. Nabi minum itu tidak pernah pakai tangan kiri, harus pakai tangan kanan. Nabi nggak pernah minum sambil berdiri, Nabi minum duduk. Nabi minum nggak pernah langsung segelas habis. Nabi itu minum duduk pakai tangan kanan, baca Bismillahirrahmanirrahim, satu legut, satu teguk minum alhamdulillah, satu teguk minum alhamdulillah, satu teguk minum alhamdulillah. Selama air ada di dalam perut itu, dengan minum cara Nabi, Allah akan menjadikan air itu zikir di dalam perut kita sehingga menghindarkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Iya mah kadang-kadang minum masya Allah dapur ribut tendang dar minum gluk-gluk sambil berdiri, aya nu kitu aya. Komo tas main bola mah budak ngora ade eta cara nginum ontak nu kitu mah. Ya, bagaimana Nabi masuk ke dalam masjid? Nabi masuk masjid itu pakai kaki kanan dengan baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita baca sholawat sama Nabi, lalu baca doa masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, pakai kaki kanan. Masuk WC pakai kaki kiri, jangan dibalik-balik. Hati-hati. Masuk WC pakai kaki kanan, giliran masjid pakai kaki kiri. Yuk kita jalankan sunnah-sunnah Nabi yang paling terkecil hingga insya Allah kita diberikan kekuatan menjalankan sunnah-sunnah Nabi yang lain-lainnya seperti sholat tahajud. Ya Bu, Nabi ini maksum, diampuni dosa, tapi sholat malamnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Alhamdulillah. Saya juga lihat di sini, yakin di sini banyak yang kakinya bengkak-bengkak. Sholat malam. Samurat meren. Alhamdulillah, salat malam Bu, suka bangun malam? Suka bangun malam Pak? Suka mengapain? Kiih, tas kiih naon? Cebok heula. Ai siap. Langsung HS bae. Bebersih heula karek HS deui mah. Ya Bu, insyaallah mudah-mudahan sekali lagi
peringatan ini bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.